Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1898 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 12 sampai ayat 21. Di bawah perikop pecahnya kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaat. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat chaos terjadi, kekacauan pasca kematian Raja Salomo. Ini merupakan dampak atau akibat dari kejatuhan Raja Salomo. Kemarin kita sudah belajar tentang kesalahan Raja Salomo yang menyebabkan Raja Salomo jatuh dalam dosa, yang mengakibatkan kerajaan Israel terkoyak seperti firman Tuhan yang
Tuhan sampaikan kepada Salomo. Nanti sebentar kita akan lihat di pasal 11. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita review kembali kesalahan Raja Salomo yang telah saya sampaikan kemarin. Supaya apa? Menjadi peringatan buat kita. Salomo yang hebat bisa jatuh karena dia membuat 3 kesalahan ini. Yang pertama, karena Salomo telah mengambil banyak istri, sehingga Salomo kompromi dengan dewa-dewi yang disembah istri-istri Salomo. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara diberkati Tuhan, setialah dengan pasanganmu. Amin. Jangan tambah istri, saudara. Karena belajar dari Salomo, karena dia banyak istri, akhirnya dia kompromi. Dia jatuh, berantakan, habis. Yang kedua, kesalahan Salomo, karena Salomo tidak lagi taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, awasi dirimu. Mari kita terus mengecek, introspeksi diri kita. Apakah kita taat pada firman Tuhan atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jangan waktu susah, waduh setia, wah taat, tapi ketika diberkati, mulai membangkang, mulai memberontak. Jangan, saudara, bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan yang ketiga yang dilakukan Salomo. Salomo melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari. Salomo sebenarnya tidak melakukan kriminal. Dia tidak seperti Daud yang mengambil istri orang atau dia merampok, menguasai tanpa keadilan dan sebagainya. Tidak. Kejahatan yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika dia berubah setia kepada Tuhan. Dia sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dia tidak lagi dekat dengan Tuhan. Dia tidak lagi memberikan korban kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan perbuatan itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ketika kita sudah mulai berubah setia kepada Tuhan, sudah mulai malas beribadah, sudah mulai malas melayani Tuhan, sudah mulai malas berdoa, baca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi orang-orang di sekitar saudara, saudara tidak merugikan mereka. Tapi saudara melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ketika saudara melakukan itu, ketika saudara mulai berubah setia kepada Tuhan, tidak lagi melayani dengan sepenuh hati, itu satu kejahatan di mata Tuhan. Bertobat, saudara. Saudara, karena kesalahan-kesalahan inilah yang membuat Tuhan murka kepada Salomo dan mengoyakkan kerajaan Israel yang tadinya utuh. Kalau zaman Daud dan Saul ini kan terjadi 2 kubu. Yehuda melawan 11 suku yang bersama-sama dengan Saul. Sementara Daud ada di garis suku Yehuda. Tapi setelah Daud menjadi raja, Daud berhasil menyatukan kembali kerajaan yang tadinya terbelah menjadi 2 kubu. Saudara, menjadi pecah kembali pasca kematian Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa apa yang terjadi atas bangsa Israel ini karena dosa dari Raja Salomo sendiri. Memang kehancuran Israel itu tidak pada masa Raja Salomo. Tapi itu terjadi pasca kematian Raja Salomo. Barulah kerajaan Israel ini pecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara didukung oleh 10 suku Israel, dan kerajaan Yehuda hanya didukung oleh 2 suku, yaitu Yehuda dan suku Benyamin.
Kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Konteks kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, ketika Rehabeam diangkat menjadi raja Israel. Rehabeam adalah putra mahkota, dia adalah anak dari Raja Salomo. Dia diangkat menjadi raja kerajaan Yehuda. Karena bangsa Israel nggak puas dengan kepemimpinan dari Rehabeam, mereka mengangkat Yerobeam menjadi raja di kerajaan utara. Menarik saudara, Yerobeam ini bukan putra mahkota, bukan anak Raja Salomo, bukan. Dia yang tadinya hanya pekerja biasa. Karena Salomo melihat dia itu tangkas, dia itu rajin, dia itu kuat, dia itu ulet, dia tekun. Sehingga Salomo mempromosikan dia menjadi pemimpin dari orang-orang yang bekerja kepada Raja Salomo. Tapi saudara, dalam perjalanan Yerobeam melihat ada kejanggalan-kejanggalan terjadi dalam pemerintahan Raja Salomo di masa-masa akhir hidupnya. Sehingga Yerobeam memberontak. Karena Yerobeam memberontak, konsekuensi orang memberontak, makar adalah harus mati. Makanya dia melarikan diri di Mesir. Di Mesir dia dipelihara, saudara. Dia disayang oleh Firaun. Dan ketika Salomo mati, Yerobeam hendak kembali ke Israel. Dia memimpin unjuk rasa bangsa Israel yang kurang puas pada kepemimpinan Rehabeam yang menambah berat beban kehidupan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat salah satu kejatuhan Raja Rehabeam adalah yang pertama, karena Rehabeam tidak mau mendengarkan suara rakyat. Rakyat Israel sudah datang beberapa kali meminta untuk meringankan tanggungan hidup bangsa Israel kepada raja yang baru menggantikan Raja Salomo. Tapi Rehabeam menutup telinga. Rehabeam tidak mau mendengarkan suara rakyatnya. Yang kedua, kesalahan Rehabeam. Rehabeam tidak mau mendengarkan nasihat tua-tua. Tua-tua Israel sudah menasihatkan dia untuk meringankan beban masyarakat, tetapi dia tidak menghiraukan, malah dia mendengarkan nasihat orang-orang muda. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara satu saat nanti dipercaya untuk menjadi pemimpin, baik itu sebagai kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, gubernur, saudara menjadi pemimpin paling tinggi di dalam militer atau dalam kepolisian, di dalam perusahaan atau dimanapun itu. Dengarkan ini baik-baik. Dengarkan suara bawahanmu. Dengarkan juga nasihat para seniormu, tua-tua. Dengarkan mereka. Kejatuhan Rehabeam karena dia tidak mau mendengarkan suara rakyatnya. Dan dia tidak mau mendengar nasihat. Ini yang menjadi masalah. Saudara, belakangan ini karena mau menjelang pemilu, banyak orang sepertinya mau mendengar suara rakyat. Tapi sebenarnya setelah mereka duduk ke kursi pimpinan, mereka tidak akan lagi mau mendengarkan saudara. Mereka akan menghindar ketika saudara datang. Tapi saya percaya saudara, anak-anak Tuhan yang nantinya duduk di kursi, baik itu legislatif, baik itu dalam kepemimpinan di perusahaan atau di dalam komunitas saudara, saya percaya saudara, saudara adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan aspirasi dari orang yang saudara pimpin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pecahnya kerajaan Israel ini menjadi dua kerajaan karena sebab akibat dari kesalahan Raja Salomo. Mari kita lihat firman Tuhan kemarin, kita review kembali 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian
dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Amin. Haleluya. Jadi kerajaan Israel itu terkoyak pasca kematian Raja Salomo. Perhatikan, yang menggantikan Salomo ada dua orang yang berbeda latar belakang. Rehabeam, tadi saya katakan putra mahkota karena dia anak Raja Salomo. Dan Yerobeam, firman Tuhan ini katakan, hambamu, hamba dari Salomo. Dan memang benar, Yerobeam bukan latar belakang putra mahkota, bukan. Dia hanya pekerja biasa. Kalau saya bisa katakan dia ini budak. Firman Tuhan ini kan dia hambamu. Sudah perhatikan ayat 11 kalimat terakhir. Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kerajaan Israel pernah dipimpin oleh orang yang bukan terah dari seorang raja. Yerobeam adalah seorang hamba, tapi dia dipromosikan jadi raja. Karena apa, saudara? Karena melihat pemimpin yang tidak takut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, perhatikan. Kita yang melakukan kesalahan, Salomo yang melakukan kesalahan, tapi yang merasakan penderitaannya siapa? Anak cucunya. Makanya saudara, jangan nyaman dengan dosa yang saudara telah perbuat. Karena ia akan susah, ia akan menderita, ia akan mengalami kesulitan, kehancuran. Itu bukan hanya saudara, tapi anak cucu cicit buyutmu akan menikmati penderitaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan egois. Saudara yang sudah punya istri, tapi saudara nyaman dengan selingkuhan saudara. Begitu juga sebaliknya. Ibu-ibu sudah punya suami, tapi masih cari berondong dan sebagainya. Bertobat, saudara. Karena yang akan merasakan penderitaan itu bukan saudara, tapi anak cucumu. Saudara lihat, Salomo yang melakukan kesalahan. Tapi yang hancur-hancuran siapa? Anak cucu. Yang kedua kita belajar, kalau kita tidak bertobat, cepat atau lambat, apa yang saudara miliki, apa yang saudara rintis, akan hancur, lebur semuanya. Makanya saudara bertobat. Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bertobat. Kalau saudara melakukan satu kesalahan, bertobat. Supaya Tuhan pulihkan keadaan saudara. Pertobatan itu kan awal pemulihan. Di saat saudara bertobat, saudara akan dipulihkan Tuhan. Memang betul saudara akan menjalani konsekuensi kesalahan atau dosa yang sudah perbuat. Tapi itu merupakan awal pemulihan. Ketika saudara bertobat, menyadari kesalahan saudara, saudara kembali ke jalan Tuhan, Tuhan akan pulihkan saudara. Amin. Jadi sebelum semua hancur lebur, ketika saudara bertobat, Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Sebelum semua hancur lebur. Kalau saudara nggak bertobat, hancur lebur. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, jangan sombong. Jangan merasa diri hebat, tak tersentuh karena saudara orang yang dekat dengan penguasa. Saudara juga mungkin berpikir, saya punya segalanya. Saya bisa beli, bahkan keadilan saya bisa beli dan sebagainya. Dengar baik. Salomo yang hebat jatuh karena merasa diri hebat seperti itu.
Dia merasa, tidak mungkin saya tersentuh. Tidak mungkin saya dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan, karena saya sudah buat bait suci. Saudara, jangan merasa hebat. Karena saudara mungkin sudah memberikan perpuluhan yang banyak, saudara sudah membantu gereja sampai sekarang sudah berdiri, saudara sudah support hamba-hamba Tuhan, dan saudara merasa, hukuman itu tidak akan menyentuh saya. Karena saudara mungkin dalam tanda kutip, saudara berpikir saudara sudah berjasa dalam pelayanan. Saudara, jangan merasa hebat. Jangan sombong, saudara. Jangan. Karena saudara akan hancur ketika saudara sudah menjadi sombong, merasa sudah paling hebat. Tidak lagi ada yang bisa menyentuh saudara. Karena saudara dekat dengan penguasa, saudara punya segalanya. Hati-hati, saudara. Cepat atau lambat, hukuman Tuhan akan menimpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang menegur, menasihati, mengingatkan kami semua. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan pelayanan mereka, Tuhan Yesus berkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit yang mendengarkan renungan ini, mengalami kuasa firman, mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Dan hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.